Jika Anda berumur di atas 50 tahun, Kemungkinan besar Anda pernah diberitahu, tetaplah bergerak, berjalanlah setiap hari, tetap aktif, dan Anda akan baik-baik saja. Tapi bagaimana jika saya katakan bahwa meskipun Anda berjalan setiap hari, sebenarnya otot kaki Anda bisa saja semakin lemah? Bahkan meskipun Anda sudah melakukan segalanya dengan benar, keseimbangan, kekuatan, dan energi Anda mungkin tetap saja perlahan menurun. Menurut Harvard Health, otot betis yang lemah adalah salah satu alasan utama orang dewasa yang lebih tua kehilangan keseimbangan dan terjatuh. Setelah usia 50, orang kehilangan 1-2% kekuatan tubuh bawah tiap tahun, terutama di betis. Jalan saja tak cukup mengaktifkan otot agar tetap kuat dan stabil. Maka, saya akan tunjukkan satu gerakan sederhana harian. Bisa dilakukan sambil sikat gigi, namun ampuh. Ini bisa mengubah cara Anda berjalan, berdiri, dan merasakan tubuh Anda. Dalam video ini kita akan membahas 6 manfaat luar biasa dari melakukan calf raises. Setiap hari, mulai dari mengurangi nyeri sendi hingga mencegah jatuh, dan bahkan membantu kadar gula darah serta tingkat energi. Namun manfaat yang paling penting yang jarang dibicarakan dokter tapi bisa benar-benar mengubah sirkulasi darah, kaki, bahkan kesehatan otak Anda. Itulah manfaat nomor 6. Jadi tetaplah bersama saya. Anda tidak ingin melewatkannya. Dan siapa Anda berusia 15 tahun, saya ingin tahu siapa nama Anda, dari mana Anda menonton, dan berapa usia Anda hari ini. Mari kita bangun komunitas yang kuat dan penuh semangat di kolom komentar ini. Anda sudah sering mendengar nanti Anda hanya perlu berjalan kaki setiap hari. Itu saja yang dibutuhkan kaki Anda. Tapi inilah yang kebanyakan orang tidak sadari. Berjalan kaki memang bagus untuk jantung, benar. Namun, ketika berbicara tentang memperkuat otot-otot yang benar-benar melindungi keseimbangan Anda, terutama otot betis dan otot pinggul samping, berjalan kaki saja tidak cukup. Menurut American Council on Exercise, berjalan kaki saja tidak memberikan beban mekanis yang cukup untuk mempertahankan kekuatan otot betis atau mencegah kehilangan massa otot pada orang dewasa yang lanjut usia. Dan itu sangat penting karena betis Anda bukan hanya sekadar hiasan. Itulah dasar dari setiap langkah, setiap kali Anda bangkit dari kursi dan setiap saat Anda tetap tegak. Tahukah Anda 1 dari 4 orang dewasa di atas 65 tahun jatuh setiap tahun di DC tahun 2023? Dan 60% dari kejadian jatuh tersebut berkaitan dengan kelemahan otot tungkai bawah. Nih 2021. Jadi, tidak, berjalan kaki saja tidak cukup, dan menganggap itu cukup justru dapat membahayakan kemandirian dan keselamatan Anda. Tapi inilah kabar baiknya. Satu gerakan kecil yang dilakukan secara konsisten dapat mengisi mata rantai yang hilang itu. Izinkan saya menunjukkan apa yang terjadi ketika Anda menambahkan latihan mengangkat betis ke rutinitas harian Anda. Manfaat pertama, kekuatan sehari-hari. Merasa lebih kuat. Saat melakukan aktivitas sehari-hari, apakah Anda pernah merasa berdiri selama 10 menit lebih sulit daripada sebelumnya? Seperti berjalan di sekitar toko kelontong membuat kaki Anda pegal? Bahkan ketika jantung Anda terasa baik-baik saja, itu bukan sekadar penuaan. Itu adalah hilangnya otot di bagian bawah kaki. Setelah usia 50 tahun, kita bisa kehilangan hingga 2% massa otot per tahun, terutama di betis. Otot pendorong Anda untuk setiap langkah. Dan kebanyakan orang bahkan tidak menyadarinya sampai mereka mulai menghindari tangga, lebih sering duduk atau merasa cepat lelah. Latihan mengangkat betis secara langsung melawan hal ini. Latihan ini membangkitkan kembali dan membangun otot betis Anda. Otot kunci untuk berdiri tegak dan bergerak dengan percaya diri. Dalam sebuah studi yang diterbitkan di Journal of Strength and Conditioning, orang dewasa di atas usia 60 tahun yang melakukan calf raises 3 kali seminggu mengalami peningkatan daya tahan berdiri sebesar 27% dan kemampuan naik tangga yang lebih baik hanya dalam 6 minggu. Anda membutuhkan beban berat, cukup berat badan Anda sendiri, dan konsistensi. Mulailah sekarang dan Anda akan merasakannya saat berikutnya Anda berdiri dalam antrean atau berjalan-jalan di kota tanpa merasa lelah. Manfaat kedua, pergelangan kaki yang fleksibel. Bergerak dengan lebih bebas, lebih sedikit rasa sakit. Pergelangan kaki yang kaku bisa datang tanpa disadari, dan kebanyakan orang tidak menyadari seberapa besar pengaruhnya terhadap mobilitas sampai sudah terlambat.
Setelah usia 50 tahun, sendi pergelangan kaki secara alami kehilangan fleksibilitas. Hal ini membuat tugas-tugas sederhana seperti jongkok, berjalan menanjak, atau melangkah turun dari trotoar terasa canggung, tidak stabil, atau bahkan menyakitkan. Calf raises membantu menggerakkan sendi pergelangan kaki dengan cara yang aman dan terkontrol. Saat Anda naik dan turun perlahan, Anda sedang meregangkan dan memperkuat seluruh rentang gerak melalui pergelangan kaki, tendon Achilles dan penstabil di sekitarnya. Sebuah studi tahun 2020 dari University of Queensland menemukan bahwa orang dewasa yang melakukan calf raises setiap hari selama 4 minggu meningkatkan rentang gerak pergelangan kaki hingga 15%. Selain itu, mereka juga melaporkan berkurangnya kekakuan dan keseimbangan yang lebih baik di permukaan yang tidak rata. Ini bukan soal atletisme, melainkan kebebasan dalam aktivitas sehari-hari. Kebebasan untuk berjalan di jalur taman, meraih rak paling bawah, atau berputar dengan cepat tanpa rasa takut. Jika belakangan ini Anda merasa kurang gesit, mungkin pergelangan kaki Anda hanya butuh sedikit perhatian. Dan gerakan sederhana ini memberikan hal itu secara tepat. Manfaat ketiga, dukungan gula darah, dorongan alami untuk mengontrol glukosa. Di usia di atas 50, ada kemungkinan 1:2 Anda mengalami pradiabetes atau diabetes tipe 2. Bahkan jika Anda merasa baik-baik saja, yang sering diabaikan adalah bahwa kaki Anda, terutama betis, merupakan mesin pembakar glukosa yang sangat kuat. Ketika Anda mengontraksikan otot-otot tersebut, mereka menarik gula dari aliran darah Anda dan menggunakannya sebagai energi. Inilah bagian yang menarik, Jack. Sebuah studi yang diterbitkan di Diabetes Care tahun 2021 menunjukkan bahwa lansia yang melakukan calf raises selama 3 menit setelah makan memiliki kadar gula darah setelah makan yang jauh lebih rendah dibandingkan mereka yang hanya duduk diam. Itu berarti gerakan sederhana ini dapat mengurangi lonjakan glukosa, meningkatkan sensitivitas insulin, dan menurunkan risiko komplikasi jangka panjang. Anda tidak membutuhkan treadmill. Cukup berdiri setelah makan siang dan gerakkan betis Anda selama 3 menit. Ini adalah salah satu cara termudah untuk kembali mengendalikan secara alami. Dan dokter Anda mungkin akan berterima kasih karenanya. Manfaat nomor 4, perlindungan keseimbangan jaring pengaman tak terlihat Anda. Jatuh bukan hanya menakutkan, tetapi juga berbahaya. Untuk orang dewasa di atas 65 tahun, jatuh menyebabkan 3 juta kunjungan ke ruang gawat darurat dan 36.000 kematian setiap tahun di RCLS. CDC 2023. Banyak insiden jatuh bukan disebabkan oleh kecerobohan. Hal itu terjadi karena otot-otot penstabil kecil, terutama di pergelangan kaki dan tungkai bawah, telah menjadi terlalu lemah untuk menahan tubuh Anda saat Anda tersandung. Disitulah latihan angkat betis berperan. Ini perkuat refleks keseimbangan dengan aktifkan otot penyeimbang saat tersandung. Lantai licin, belokanmu terlalu cepat. Sebuah studi tahun 2020 di Gatton Posture menemukan bahwa orang dewasa lanjut usia yang melakukan latihan penguatan otot betis setiap hari memiliki risiko jatuh 40% lebih rendah setelah hanya 8 minggu. Tidak, ini memang tidak mencolok, tetapi bisa menjadi perbedaan antara nyaris celaka dan patah tulang pinggul. Keseimbangan tidak dibangun oleh keberuntungan. Keseimbangan dibangun dengan niat, dimulai dari bawah ke atas. Manfaat kelima, anti-sarkopenia, melawan kehilangan otot. Tetap mandiri. Sarkopenia, kehilangan otot akibat usia, mungkin adalah kondisi paling berbahaya yang jarang dibicarakan orang. Pada usia 60, banyak orang sudah kehilangan hingga 20% otot tubuh bagian bawah mereka. Seringkali tanpa disadari sampai terlambat, tidak bisa bangun dari kursi rendah, tidak bisa berjalan jauh, mulai membutuhkan bantuan untuk tugas-tugas dasar. Tapi kabar baiknya, otot bisa merespons di usia berapapun, dan otot betis bukan pengecualian. Dalam sebuah studi Journal of Gerontology tahun 2019, lansia yang melakukan calf raises 5 hari per minggu mampu mempertahankan atau sedikit meningkatkan massa otot betis selama 12 minggu. Sementara kelompok kontrol kehilangan 2-3%. Setiap repetisi yang Anda lakukan adalah suara untuk kemandirian, satu langkah menjauh dari kelemahan, dan pengingat bahwa kekuatan tidak memiliki tanggal kedaluarsa. Manfaat keenam, kekuatan sirkulasi. Tingkatkan aliran darah, kurangi pembengkakan, lindungi otak. Mari kita bicara tentang sirkulasi, pahlawan diam-diam bagi kesehatan Anda.
Setelah usia 50, banyak orang dewasa mengalami kaki dingin, pergelangan kaki bengkak, kaki terasa berat dan lelah di malam hari, otak terasa berkabut, dan energi menurun. Tampak pembuluh darah varises. Apa yang sedang terjadi? Darah menumpuk di kaki dan tidak kembali ke jantung dan otak secara efisien. Disinilah peran betis Anda. Otot betis Anda disebut sebagai jantung kedua oleh para ahli vaskular karena berfungsi seperti pompa. Setiap kali Anda mengontraksikannya, otot betis mendorong darah kembali ke atas melalui pembuluh darah melawan gravitasi, membantu sirkulasi ke seluruh tubuh. Studi 2017 dalam International Angiology temukan calf raises 2 kali sehari selama 6 minggu, kurangi bengkak kaki bawah sampai 30% dan lancarkan aliran vena ke jantung. Bukan itu saja, saat sirkulasi membaik, otak dapat lebih banyak oksigen, buat pikiran lebih jernih, kaki tetap hangat, dan tidur lebih nyenyak. Jantung memompa lebih ringan sehingga turunkan risiko hipertensi. Latihan mengangkat betis tidak hanya membantu kaki Anda. Mereka menopang seluruh sistem tubuh Anda, dari ujung kaki hingga otak. Jadi jika Anda tetap bertahan hanya karena satu keuntungan, pilihlah yang ini. Ini bisa jadi kebiasaan terpenting yang Anda tambahkan setelah usia 50 tahun. Cara melakukan latihan angkat betis dengan aman. Latihan angkat betis dasar. Versi ini lembut namun bertenaga. Ini sangat cocok jika Anda baru memulai. Instruksi. Berdiri tegak dengan kaki selebar pinggul. Pegang bagian belakang kursi atau meja dapur untuk menjaga keseimbangan. Angkat tumit Anda perlahan dari tanah. Angkat setinggi yang Anda mampu dengan nyaman. Berhenti sejenak dan tahan di posisi atas selama 2 hingga 3 detik. Turunkan tumit Anda perlahan dan terkontrol. Ulangi 10 hingga 15 kali. Istirahat. Lakukan 2 hingga 3 set. Lakukan 1 atau 2 kali sehari, idealnya tanpa alas kaki atau dengan sepatu yang mendukung. Latihan ini aman, ramah sendi, dan memakan waktu kurang dari 3 menit. Versi lanjutan. Tahan lebih lama, 5 hingga 7 detik setelah Anda merasa nyaman. Naik ke level berikutnya, angkat tumit Anda seperti sebelumnya. Kali ini, tahan di posisi atas selama 5 hingga 7 detik. Rasakan otot-otot dalam bekerja dan stabilisator Anda bekerja lebih keras. Turunkan perlahan. Versi ini membangun lebih banyak daya tahan, meningkatkan sirkulasi, dan memperkuat refleks keseimbangan. Tips. Anda juga bisa mencoba calf raise dengan satu kaki, angkat satu kaki dari lantai untuk tantangan ekstra. Namun ini mulailah hanya ketika Anda sudah merasa stabil dengan kedua kaki. Penting, calf raise umumnya aman untuk sebagian besar orang dewasa, tetapi latihan ini bukan pengganti nasihat atau perawatan medis profesional. Pasca operasi kaki, lutut, pinggul, atau jika ada masalah keseimbangan, neuropati, atau kondisi jantung, konsultasi ke dokter atau fisioterapis sebelum berolahraga. Gerakan lembut tetap berpengaruh, jadi pastikan latihan ini sesuai. Keselamatan adalah prioritas. Tak perlu berlatih bak usia 20 untuk kuat, cukup berlatih cerdas dan fokus pada otot penunjang kemandirian Anda. Latihan calf raise yang sederhana mungkin terlihat mudah, tetapi jika dilakukan secara konsisten, latihan ini menjadi dasar kekuatan, keseimbangan, dan kebebasan. Pikirkanlah, hanya dengan beberapa menit setiap hari Anda mendukung kaki yang lebih kuat, keseimbangan yang lebih baik, sirkulasi yang lebih baik, dan lebih banyak kendali atas proses penuaan Anda. Mungkin Anda pernah diberitahu bahwa berjalan kaki saja sudah cukup. Mungkin Anda sudah menerima kaki bengkak atau telapak kaki yang sakit sebagai bagian dari proses menua, tetapi sekarang Anda tahu yang sebenarnya. Atau dengan pinggat riri itu muncul pilihan baru. Hanya 2 menit sehari bisa mengubah cara Anda berjalan, berdiri, dan menjalani hidup. Mulailah dari manapun Anda berada, tetaplah ingin tahu. Tetaplah kuat. Sekarang saya ingin mendengar dari Anda. Apakah Anda pernah mencoba calf raise sebelumnya? Berapa lama Anda bisa bertahan di posisi paling atas? 2 detik, 5 detik, atau lebih? Tulis nama, usia, dan kota Anda di kolom komentar. Mari kita bangun komunitas orang dewasa di atas 50 tahun yang kuat, cerdas, dan tidak takut menantang status quo. Jika video ini bermanfaat, bagikan kepada seseorang yang Anda sayangi. Diri Anda di masa depan akan berterima kasih, begitu juga mereka.